Tahu nggak, komputer dahulu itu hanyalah mesin hitung untuk menghitung tabel angka. Namun sering berjalannya waktu, komputer telah mengalami perkembangan dan juga dilengkapi dengan berbagai macam model yang modern dan futuristik. Dilengkapi fitur canggih yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan kita dalam bekerja. Charles Babbage adalah orang yang pertama kali menemukan komputer. Dia merupakan seorang ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Bapaknya komputer ini awalnya hanya ingin membuat mesin hitung saja dengan tujuan agar dapat menghitung angka tabel dengan menggunakan tenaga uap. Maka jadilah saat itu mesin hitung yang diberi nama dengan Difference Engine Zero. Dan jelas bentuknya memiliki bentuk yang sangat berbeda seperti model komputer saat ini. Sejarah perkembangan komputer tidak bisa dilepaskan dari ilmu matematika, dikarenakan sebab asal-muasalnya terbentuk menjadi komputer berawal dari alat hitung yang diberi nama abacus. Iseng-iseng berhadiah, komputer yang awalnya digunakan untuk perhitungan numerik, ternyata para ahli menyadari bahwa sistem komputer bisa lebih dari itu. Dan ya, betul. Sekarang komputer dapat menangani data dalam jumlah yang besar, mulai dari perhitungan akurasi, perkiraan cuaca, hingga mampu menjalankan sistem robotik. Bahkan, kita bisa masuk ke dalam komputer seperti ini. Coba bayangkan bagaimana bisa kita masuk ke dalam sebuah alat yang berupa kotak seperti ini. Jika zaman dahulu agak sulit sih, tapi kalau zaman sekarang tinggal rekam pakai HP dan upload ke YouTube atau pindah data HP dan buka lewat laptop. Mudah bukan? Berikut adalah perkembangan komputer yang terjadi dalam 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Wah, besar banget ya, hampir aja nggak ngeh kalau ini beneran komputer. Dan beneran, ini adalah komputer. Ini adalah ciri-ciri dari komputer generasi pertama dengan ukuran fisik yang besar dan tentunya memerlukan daya listrik yang besar juga dong. Proses datanya yang lambat, mesinnya cepat panas dan mudah terbakar pada saat itu. Generasi kedua dimulai dari 1959 sampai 1965. Nah, ini dia adalah tampilan dari komputer generasi kedua. Bagaimana dari tampilannya menurut kalian? Kalau menurut aku, ini tampilannya seperti rekaman studio. Bener nggak? Komputer generasi ini menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Terlebih lagi kapasitas memori utama yang cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Dan ada kelebihan di generasi kedua ini adalah adanya real-time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk. Dan magnetic type-nya sudah berbentuk removable disk. Dan ini adalah tampilan generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Mirip kayak istrinya Plankton nggak sih? Untuk generasi ketiga ini, aku belum pernah nyoba karena belum lahir. Dan komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 integrated circuit. Sehingga hemat penggunaan listrik, proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Dan ini adalah tampilan komputer pada generasi keempat, dimulai pada tahun 1970. Nah, di generasi yang ini aku sempat ngerasain untuk ngetik dan bermain game. Buat kalian yang kelahiran 90-an atau 1999, biasanya kalian pernah nih nyoba ngetik dan bermain game Vending Frenzy. Bagi yang masih ingat zaman dulu ya. Yang jelas pada saat itu terhubung ke internet aja udah seneng banget karena masih terbatas pada saat itu. Memori di komputer ini sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan juga semikonduktor yang menggunakan teknologi large scale integration yang bisa juga disebut dengan bipolar large scale integration. Sudah mulai dengan personal komputernya ya. Nah, untuk generasi kelima adalah yang sedang kita gunakan saat ini. Di sini komputer telah menggunakan very large scale integration dan artificial intelligence yang dimana komputer sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri. Tak hanya itu, komputer di generasi ini juga sudah mampu menampilkan jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Bahkan sudah mampu membuat versi portable-nya yang biasa kita sebut dengan laptop. Dapat dikatakan bahwa tahun 1970-an adalah masa lahirnya komputer pribadi. Fitur yang dirasakan seperti mengirim email dan mencetak dokumen. Sementara itu, Apple didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya juga memperkenalkan komputer sirkuit tunggal pertama, Apple I. Desain komputer pribadi disempurnakan oleh IBM, kemudian menggunakan perangkat yang disebut dengan Acorn. Komputer ini dilengkapi dengan chip Intel 2 slot floppy disk,
keyboard, dan monitor berwarna. Nah, itulah perkembangan sejarah komputer dari yang bentuk fisiknya sebelumnya kayak lemari, hingga menjadi tipis dan bisa dibawa kemana-mana sekarang, yang bisa kita sebut dengan laptop. Dari konten ini, Sobat Wincom bisa tahu bahwasanya komputer mengalami perubahan beberapa kali dan berkembang yang cukup panjang. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian bisa juga request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.